Shalom, di sini saya akan mempresentasikan mengenai KTI yang telah kami buat dengan judul mengatasi penyebaran bambu yang tidak terkendali dengan cara menghasilkan produk kerajinan. Dimulai dari pendahuluan. Bambu adalah salah satu jenis rumput-rumputan yang termasuk pada famili Gramineae, serta merupakan bagian dari komoditas hutan non-kayu. Nah, bambu ini memiliki waktu pertumbuhan yang cukup singkat, yaitu 2-3 tahun sudah dapat dipanen. Di Indonesia, bambu telah lama dikenal sebagai tanaman multifungsi yang tidak hanya dimanfaatkan untuk bahan bangunan saja, tetapi dimanfaatkan juga untuk bahan baku kerajinan, alat musik, dan produk rumah tangga. Sesuai dengan observasi serta sumber yang telah dilakukan oleh penulis, nah dari pertumbuhan bambu yang begitu cepat ini, bambu ini dapat dijadikan alternatif yang menjanjikan. Namun, jika bambu dalam pertumbuhannya tidak diperhatikan, bambu akan tumbuh secara liar serta merugikan tanaman lain. Nah, perkara tersebut diakibatkan karena manusia yang tidak mau merawat atau mengelola sumber daya alam. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia begitu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan telah perintahkan. Sehingga penulis mengeluarkan sebuah ide nih untuk membuat bubur kertas yang berbentuk bambu, dan di sekitar bambu tersebut terdapat bentuk-bentuk hasil karya dari bambu. Nah, dari pembuatan replika bubur kertas ini bertujuan untuk mencapai pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, serta menjaga ekosistem darat. Dengan adanya karya seni dari bubur kertas ini membantu pembudidayaan dan pengelolaan bambu. Seni ini juga menjadi edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya merawat bambu serta dalam pengelolaannya. Nah, TKWK yang terpilih di sini yaitu worshipful expression, menunjukkan bagaimana kita mengekspresikan kekaguman akan Allah dan ciptaannya. Sebagai ciptaannya, manusia diciptakan untuk merefleksikan ekspresi dan kreativitas Allah di dalam berbagai hal. Akan tetapi, dosa manusia ini seharusnya digunakan untuk memuliakan nama Allah. Justru yang terjadi adalah manusia lebih memilih untuk merusak, membiarkan, serta mengeksploitasi alam. Manusia berada dalam kritis kreativitas, sedangkan Tuhan telah menciptakan manusia berakal budi. Tuhan berharap manusia dapat menggunakan akal budi tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut menjadikan masalah saat ini di mana pertumbuhan bambu yang begitu liar karena tidak ada yang merawatnya. Andai saja manusia dapat memaksimalkan akal budi yang Tuhan berikan, manusia akan menjadikan bambu tersebut adalah tanaman yang berharga dan manusia akan merawatnya. Selanjutnya masuk dalam bab 2 yaitu kajian teori. Nah, dalam kajian teori ini terdapat subjudul. Yang pertama, karakteristik bambu. Di sekitar kehidupan ini terdapat banyak jenis bambu yang sering ditemui. Bambu memiliki nama latin yaitu bambu Soideae. Nah, jenis bambu yang sering ditemui seperti bambu hitam, bambu kuning, bambu petung, dan bambu tali. Terdapat ciri fisik bambu. Nah, di sini penulis menyimpulkan dari 3 sumber yang berbeda, yaitu dari Widago tahun 2023 serta Purwaningsih tahun 2022 dan Budiana, lalu Aryati dan Sumawa tahun 2020 mengenai ciri fisik bambu, yaitu bambu memiliki batang yang berongga, akar yang rimpang, memiliki rebung untuk berkembang biak, dan memiliki daun sejajar serta berbentuk pedang. Selanjutnya terdapat cara berkembang biak bambu. Nah, di sini penulis juga simpulkan dari 3 sumber yang berbeda, yaitu Ilham tahun 2023 serta Wulandari dan Juhardi tahun 2024 dan Andriana dan kawan-kawan pada tahun 2014. Nah, di sini disimpulkan bahwa bambu berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Nah, vegetatif itu pertumbuhan menggunakan rimpang, sedangkan generatif adalah pertumbuhan secara alami. Lalu terdapat cara bambu untuk bertahan hidup, yaitu pada pelepahnya. Nah, di pelepahnya ini terdapat rambut-rambut halus atau bulu yang berfungsi untuk melindungi tunas yang baru tumbuh pada ruas bambu tersebut. Nah, hal ini yang membuat rasa gatal yang cukup parah pada saat memegang bambu tersebut. Bambu bisa hidup di ragam cuaca, dari tropis ke subtropis. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa cara hidup bambu itu sebenarnya
mudah, dan bambu juga memiliki kemampuan beradaptasi yang cepat dan cukup mudah. Lalu terdapat subjudul yang kedua, yaitu bambu sebagai komponen dalam ekosistem ditinjau dalam bidang ekonomi. Nah, pertumbuhan bambu ini yang begitu cepat memang memiliki dampak baik bagi lingkungan, seperti membantu untuk menyerap CO2. Tapi di sisi lain, bambu juga berpengaruh negatif bagi lingkungan, yaitu bambu akan lebih dominan di ekosistem jika tidak dirawat dengan baik dan benar. Bambu yang tumbuh secara liar banyak ditemui di sekitar. Hal tersebut mengganggu estetika lahan atau pemandangan di kawasan perumahan, serta bambu dapat mempengaruhi lapisan atas tanah sehingga tanah tersebut akan rapuh. Bambu memang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Manusia dapat mengelola bambu menjadi sebuah kerajinan. Nah, dari kerajinan tersebut berdampak baik bagi pendapatan masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh sebuah pendapatan menggunakan dengan mengelola bambu yang tumbuh secara liar tersebut. Masyarakat juga dapat mengubah sebatang bambu menjadi sebuah kerajinan seperti anyaman ataupun furnitur lainnya. Nah, jika bambu ditukar menjadi barang yang bermanfaat dan menarik seperti anyaman, kursi atau meja, serta pengki yang sering kita gunakan sehari-hari akan memiliki harga jual yang tinggi di pasaran. Subjudul yang ketiga yaitu bambu dalam seni rupa murni. Nah, bambu memiliki pertumbuhan yang cepat dan salah satu bahan furnitur yang mudah dibentuk. Di sisi lain, bambu juga dapat digunakan sebuah topik inspirasi untuk seni rupa murni. Seni rupa merupakan cabang seni yang bentuk perwujudannya dapat dilihat dan diraba. Secara umum, seni rupa terbagi menjadi dua cabang, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Nah, kalau yang murni itu dibuat dengan fungsi murni untuk keindahan. Nah, sementara yang terapan itu dibuat bukan hanya dengan fungsi keindahan, namun dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, patung yang terbuat dari bubur kertas yang bentuknya itu seperti bambu ditunjukkan sebagai upaya untuk mengurangi limbah kertas serta meningkatkan harga jual dari anyaman bambu sebagai media promosi dalam bentuk. Ada bab 3, yaitu pembahasan. Nah, pembahasan di sini terdapat hasil wawancara. Nah, wawancara dengan seorang pengusaha kerajinan anyaman dari bambu menunjukkan bahwa bambu ini memang begitu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat bambu begitu signifikan bagi kehidupan di masyarakat seperti makanan dari tunas yang dihasilkan oleh bambu itu sendiri. Bambu juga dapat dijadikan bahan untuk membuat rumah, perabotan, jembatan, dan alat musik, serta dijadikan kerajinan berupa kursi, meja, keranjang, dan pengki. Nah, bambu memiliki harga jual yang tinggi jika benar-benar dikelola dengan baik. Bambu memiliki ciri-ciri yang mudah sekali kita lihat secara kasat mata. Nah, seperti batang yang berunggah, akarnya rimpang, memiliki rebung untuk berkembang biak, dan memiliki daun sejajar dan berbentuk pedang. Dari sekian banyaknya jenis bambu yang terdapat di Indonesia, menurut narasumber yang telah dilakukan wawancara adalah bambu tali merupakan bambu yang sering kali masyarakat gunakan untuk membuat anyaman. Nah, bambu tali ini juga sering kali ditemui di sekitar. Bambu tali memiliki waktu pertumbuhan yang cukup singkat, yaitu 2-3 tahun, serta memiliki masa hidup sekitar 10-15 tahun. Cara berkembang biak bambu terbagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Pertumbuhan vegetatif mengacu pada pertumbuhan yang menghasilkan jaringan dan organ baru, sedangkan pertumbuhan generatif mengacu pada pertumbuhan yang menghasilkan buah, biji, dan bunga. Selanjutnya dalam bab 4 ada kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan ini terdapat 3 subjudul. Yang pertama yaitu kesimpulan secara keseluruhan. Nah, bambu merupakan salah satu jenis rumput yang termasuk dalam famili Graminae yang tergolong dalam komunitas hasil hutan tapi bukan kayu. Nah, bambu ini memiliki masa waktu pertumbuhan yang cukup singkat, yaitu 2-3 tahun di habitat terbuka dan cerah. Nah, bambu ini berfungsi sebagai sumber daya alam yang berharga dengan kegunaan multifungsi. Namun, pertumbuhan yang tidak terkendali karena kelalaian manusia menimbulkan resiko bagi tanaman lain. Nah, bambu adalah anggota keluarga dari Bambusoidae. Nah, bambu juga memiliki ciri-ciri seperti batang berunggah, akar kompleks, daun berbentuk pedang, pelepah menonjol, dan siklus reproduksi berbasis rimpang. Nah, cara pemperbanyakannya itu melibatkan rimpang, biji, dan cara vegetatif seperti pucuk. Nah, pertumbuhan bambu yang pesat, kemampuan beradaptasi dalam berbagai iklim, dan potensi ekonomi sebagai bahan baku kerajinan dan furnitur menjadikannya sumber daya yang berharga. Namun, pertumbuhan bambu yang tidak dikelola dapat berdampak
negatif terhadap ekosistem sehingga menyoroti pentingnya budidaya berkelanjutan. Nah, kreativitas dan ekspresif dalam pemanfaatan bambu untuk seni dan kerajinan harus bertujuan untuk memuliakan dan menyembah Tuhan serta menghormati tanggung jawab untuk menjaga ciptaannya. Lalu subjudul yang kedua yaitu langkah nyata. Penulis memberikan edukasi dan informasi melalui DIY bubur kertas, yaitu terdapat bentuk seperti tompo yang terbuat dari anyaman bambu karena hasil dari wawancara dibuat dengan anyaman. Nah, hal tersebut membantu orang lain agar mendapatkan informasi baru mengenai pemanfaatan bambu melalui anyaman dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai tempat pembelajaran sekolah harus mengajarkan tentang lingkungan sekitar dan bagaimana cara memanfaatkannya agar generasi muda dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya yang dalam tanda kutip hal tersebut sedang dalam keadaan tidak beraturan. Nah, bagi pemerintah sebaiknya membuat program pelatihan bagi masyarakat untuk mengelola bambu liar menjadi kerajinan bernilai ekonomi seperti perabotan atau hiasan, sekaligus membantu pemasaran produk tersebut agar bambu liar dapat terkendali, lingkungan terjaga, dan masyarakat memperoleh penghasilan tambahan. Lalu subjudul yang ketiga adalah replika. Karya replika bubur kertas dengan objek bambu, di mana dalam karya ini menggambarkan bambu sebagai elemen utama dan di sekitar bambu terdapat hasil kerajinan anyaman. Nah, bambu ini dibuat seolah-olah asli dari bubur kertas, diberi warna yang menyerupai yaitu hijau dan kuning. Nah, di sekitar bambu tersebut terdapat hasil kerajinan anyaman dan di samping bambu terdapat sebuah slogan yaitu mari memanfaatkan bambu dan hidangkan menjadi anyaman yang dibuat sedemikian rupa agar mencolok. Karya ini memfokuskan di mana bambu dan hasil anyaman sebagai solusi dari pertumbuhan bambu secara liar serta sebagai langkah nyata keberlangsungan.